Dia menikah bukan karena cinta, bukan karena ingin, tapi karena keadaan. Tak pernah dia sangka, lelaki yang awalnya hanya tanggung jawab, perlahan berubah menjadi rumah paling nyaman untuk hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Kisah Indonesia. Di dunia ini, tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta. Ada yang dipaksa keadaan, ada yang karena hutang budi, ada juga yang demi menyelamatkan keluarga. Tapi bagaimana jika pernikahan yang awalnya terpaksa justru berubah menjadi cinta paling tulus? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena setiap kisah di sini mungkin adalah bagian dari hidup seseorang di luar sana. Mari kita mulai kisahnya. Hujan turun pelan sore itu. Tidak deras, tapi cukup membuat langit terlihat muram seperti hati Alia. Tangannya gemetar saat membuka kotak kecil berwarna emas yang baru saja diberikan ibunya. Ia sudah tahu isinya. Ia sudah menduga. Tapi tetap saja, hatinya belum siap. Di dalamnya ada undangan pernikahan. Namanya tertulis jelas di sana. Alia Rahmawati. Bersanding dengan nama seorang pria yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi suaminya. Rendra Pratama. Dadanya terasa sesak. Ini bukan lamaran yang penuh cinta. Ini bukan pernikahan yang ia doakan dalam sujud panjangnya kepada Allah. Ini adalah keputusan yang lahir dari keputusasaan. Usaha ayahnya bangkrut. Hutang menumpuk. Rumah hampir disita. Dan Rendra, lelaki mapan yang sudah lama dikenal keluarga mereka, datang membawa satu syarat. Ia bersedia melunasi hutang itu, asal Alia menikah dengannya. Alia memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa suara. Pintu kamarnya diketuk pelan. Alia, nak. Suara ibunya terdengar bergetar. Alia cepat mengusap air matanya sebelum membuka pintu. Wajah ibunya tampak lelah. Ada garis kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Ibu tidak memaksa kamu, ucap ibunya lirih. Tapi ini satu-satunya jalan agar rumah ini tidak hilang. Satu-satunya jalan. Kalimat itu seperti palu yang menghantam hati Alia. Kalau Alia menolak, apa yang akan terjadi? Tanyanya pelan. Ibunya terdiam. Tatapannya sudah cukup memberi jawaban. Malam itu Alia sholat dengan air mata yang tidak berhenti. Ia sujud lama sekali. Bibirnya bergetar memohon petunjuk pada Allah. Tapi yang ia rasakan hanya sunyi. Ia bukan tidak mengenal Rendra. Lelaki itu sering datang ke rumah sejak dulu. Pendiam, tegas, sulit ditebak. Tidak pernah menunjukkan perasaan apapun. Dan Alia tidak pernah melihatnya lebih dari sekadar kenalan keluarga. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rendra. Aku tahu ini berat untukmu. Jika kamu merasa terpaksa, aku akan mengerti. Tapi aku janji, aku tidak akan menyakitimu. Alia menatap pesan itu lama. Tidak akan menyakitinya. Ironis. Karena keputusan ini saja sudah terasa menyakitkan. Ia membalas singkat. Saya akan menikah dengan Anda. Setelah pesan itu terkirim, Alia merasa seperti baru saja menutup pintu pada hidup yang ia impikan. Hari-hari berikutnya terasa cepat dan lambat dalam waktu bersamaan. Persiapan pernikahan berjalan tanpa tawa. Gaun sudah dipilih. Gedung sudah dipesan. Undangan sudah tersebar. Semua orang terlihat sibuk. Kecuali Alia. Ia hanya berdiri di tengah semua keramaian, merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri. Malam sebelum akad, ayahnya masuk ke kamarnya. Lelaki yang dulu gagah itu kini terlihat jauh lebih tua. Maafkan ayah, ucapnya pelan. Alia menatap ayahnya dan untuk pertama kalinya ia melihat air mata di mata lelaki itu. Hatinya hancur. Alia tidak marah, jawabnya, walau suaranya bergetar. Kalau ini bisa menyelamatkan keluarga kita, Alia ikhlas. Ikhlas. Kata itu terasa pahit di lidahnya. Keesokan harinya,
Ia duduk di pelaminan dengan wajah yang dirias sempurna. Semua orang memuji kecantikannya. Semua orang tersenyum bahagia. Tapi tidak ada yang tahu, di balik senyum itu ada hati yang sedang perlahan mati. Rendra duduk di sampingnya setelah ijab kabul selesai. Sah. Satu kata itu mengubah seluruh hidupnya. Tangan Rendra menyentuh ujung jarinya dengan hati-hati. Hangat. Tegas. Mulai hari ini aku bertanggung jawab atasmu, bisiknya pelan. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, mencoba menerima kenyataan bahwa lelaki di sampingnya kini adalah suaminya. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Dan tanpa ia sadari, di antara keramaian dan senyum palsu itu, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan di dalam hati Rendra. Sesuatu yang selama ini ia simpan sendirian. Cerita mereka baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah baru yang megah dan luas tidak membuat hati Alia terasa hangat. Lampu kamar menyala redup. Gaun pengantinnya sudah ia ganti dengan pakaian tidur sederhana. Wajahnya masih pucat. Ia duduk di tepi ranjang. Jemarinya saling menggenggam kuat. Pintu kamar terbuka pelan. Rendra masuk tanpa suara keras. Ia tidak langsung mendekat. Hanya berdiri beberapa langkah dari Alia, menjaga jarak seolah takut membuatnya semakin tertekan. Suasana terasa canggung. Dua orang yang sah sebagai suami istri, tapi seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu ruangan. Rendra melepas jasnya dan menggantungnya rapi. Lalu ia menarik napas pelan. Kamu boleh tenang, ucapnya akhirnya. Suaranya rendah dan stabil. Aku tidak akan menyentuhmu sebelum kamu siap. Kalimat itu membuat Alia mengangkat wajahnya perlahan. Ia tidak menyangka. Bukankah ini malam pertama? Tanyanya lirih. Rendra tersenyum tipis. Bukan senyum penuh gairah, tapi senyum yang sulit ditebak. Iya, tapi bukan berarti aku harus memaksakan sesuatu yang belum kamu inginkan. Alia menunduk lagi. Ada rasa lega, tapi juga ada rasa bersalah yang aneh. Ia merasa seperti perempuan yang tidak mampu menjalankan perannya. Rendra mengambil bantal tambahan dan meletakkannya di sofa panjang dekat jendela. Aku tidur di sini malam ini, katanya. Kamu tidak perlu sejauh itu, ucap Alia cepat. Refleks. Rendra menoleh. Tatapannya lembut, tapi dalam. Aku menikahimu bukan untuk membuatmu takut. Kalimat itu menggantung di udara. Alia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memperhatikan lelaki itu membaringkan diri di sofa tanpa keluhan. Lampu dimatikan. Gelap memenuhi ruangan. Tapi hati Alia justru semakin ramai. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat hidup yang ia tinggalkan. Ia teringat mimpi-mimpinya yang kini terasa jauh. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan. Kamu menangis. Alia terkejut. Ia tidak sadar air matanya kembali jatuh. Tidak. Jawabnya cepat. Beberapa detik hening. Alia. Suara Rendra terdengar lagi, lebih pelan. Kalau kamu merasa terjebak, aku minta maaf. Hati Alia terasa diremas. Kenapa kamu mau melakukan ini? Tanyanya tiba-tiba. Rendra tidak langsung menjawab. Seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Karena aku ingin menjagamu. Jawaban itu terlalu sederhana. Tidak masuk akal, bisik Alia. Malam kembali hening. Namun setelah beberapa saat, Rendra berbicara lagi. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Aku tidak berharap itu terjadi sekarang. Tapi aku akan berusaha menjadi suami yang pantas untukmu. Kalimat itu terdengar tulus. Tidak ada nada memaksa. Alia memutar tubuhnya, menatap siluet Rendra yang samar di kegelapan. Untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lelaki kaya yang menyelamatkan keluarganya. Bukan sosok dingin yang sulit ditebak. Tapi seorang pria yang terlihat kesepian. Pagi datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat Alia bangun,
Selimutnya sudah tertata rapi. Bau masakan samar tercium dari dapur. Ia keluar kamar perlahan. Rendra berdiri di sana, masih memakai kemeja santai. Di atas meja sudah tersaji 2 piring sarapan. "Kamu tidak perlu repot," ucap Alia kaku. Rendra hanya mengangkat bahu ringan. "Aku bangun lebih dulu. Jadi sekalian." Alia duduk perlahan. Ia memperhatikan gerak-gerik suaminya. Semua terlihat biasa. Tidak ada sikap kasar. Tidak ada tuntutan. Justru itu yang membuatnya semakin bingung. Setelah sarapan, Rendra bersiap berangkat kerja. Sebelum keluar, ia berhenti di depan pintu dan menoleh. "Kalau kamu butuh apapun, telepon aku. Jangan merasa sendirian di rumah ini." Pintu tertutup. Alia berdiri terpaku. Rumah itu memang besar. Tapi untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia tidak merasa benar-benar sendirian. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang belum ia sadari. Keputusan menikahinya bukan sekadar soal hutang. Dan alasan sebenarnya Rendra memilihnya, belum sepenuhnya ia ketahui. Cerita mereka belum menunjukkan wajah aslinya. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa lambat bagi Alia. Rumah itu terlalu besar untuk ditinggali sendirian sepanjang hari. Dindingnya bersih, lantainya mengkilap, semua serba rapi, tapi tidak ada suara tawa, tidak ada kehangatan. Alia berjalan menyusuri ruang tamu, lalu berhenti di depan jendela besar. Ia melihat halaman yang luas dan mobil hitam milik Rendra yang kini sudah tidak ada di garasi. Ia benar-benar sudah menjadi istri seseorang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rendra. "Sudah makan siang?" Singkat, tanpa emotikon, tanpa kata manis. Alia menatap layar itu beberapa detik sebelum membalas. "Sudah." Padahal ia belum menyentuh makanan sedikit pun. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar lagi. "Jangan bohong. Kamu belum makan." Alia terdiam. Ia melihat meja makan yang masih kosong. Bagaimana dia tahu? Belum sempat ia membalas, telepon masuk. Alia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Kamu tidak pandai berbohong." Suara Rendra terdengar tenang di seberang. Alia menggigit bibirnya. "Aku hanya tidak lapar." Karena memikirkan semuanya, ia tidak menjawab. Suara napas Rendra terdengar pelan. "Alia, kamu tidak perlu memikul semuanya sendirian. Hutang itu sudah selesai. Orang tuamu aman. Sekarang fokus saja pada dirimu." Nada suaranya tidak tinggi, tidak menggurui. Tapi ada sesuatu yang membuat dada Alia terasa hangat. "Kenapa kamu begitu peduli?" tanyanya pelan. Di seberang, hening beberapa detik. "Aku ini suamimu." Jawaban sederhana, tapi terasa berbeda. Telepon terputus setelah Rendra memintanya benar-benar makan. Alia berdiri lama sebelum akhirnya mengambil nasi dan mencoba menelan meski sulit. Sore harinya, Rendra pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk rumah dan langsung menuju dapur. "Kamu makan cuma sedikit," ucapnya sambil melihat piring di wastafel. Alia terkejut. "Kamu periksa?" "Bukan periksa. Aku hanya bisa melihat dari sisa nasi di piring." Alia merasa seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Rendra mendekat, tapi tetap menjaga jarak yang sopan. "Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa sakit." Nada suaranya lebih lembut dari yang ia bayangkan. "Aku tidak terbiasa tinggal di tempat asing," ucap Alia jujur untuk pertama kalinya. Rendra menatapnya dalam. "Kalau begitu, kita pelan-pelan buat ini jadi rumah." Kata kita membuat Alia terdiam. Malam itu mereka makan bersama. Tidak banyak bicara, tapi tidak lagi sekaku sebelumnya. Saat Alia hendak mencuci piring, Rendra menahannya. "Biar aku saja. Kamu capek kerja. Kamu juga capek menahan semuanya sendirian." Kalimat itu membuat tangan Alia berhenti bergerak. Beberapa hari berikutnya, ritme hidup mereka mulai terbentuk. Rendra tetap sibuk bekerja.
Alia mencoba menyesuaikan diri. Ia mulai membersihkan rumah, mencoba memasak, walau sering gagal. Suatu sore, dapur dipenuhi asap karena masakannya gosong. Rendra masuk dengan wajah panik. "Kamu kenapa?" Alia terbatuk kecil sambil mematikan kompor. "Masakanku gagal lagi." Rendra melihat wajahnya menghitam, lalu menatap wajah Alia yang memerah karena malu. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rendra tertawa kecil. Bukan mengejek, tapi tulus. "Tidak apa-apa. Kita pesan makanan saja." "Kita lagi," kata itu perlahan mengikis jarak di antara mereka. Namun malam itu, saat Alia hendak tidur, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di ruang kerja kecil dekat tangga, pintunya sedikit terbuka. Lampu menyala. Di dalam, Rendra duduk sendirian menatap sebuah foto lama di tangannya. Wajahnya tidak seperti biasanya. Bukan tenang, bukan dingin, tapi penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Alia berdiri diam di balik pintu, jantungnya berdetak pelan. Foto siapa yang ia lihat? Dan kenapa tatapannya begitu dalam? Tanpa sadar, rasa penasaran mulai tumbuh di hati Alia. Ia belum tahu bahwa masa lalu Rendra tidak sesederhana yang ia kira. Dan rahasia itu perlahan akan mengubah segalanya. Alia tidak langsung masuk ke ruang kerja itu. Ia hanya berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, menahan napas. Dari celah kecil itu, ia melihat Rendra duduk diam di kursi kerjanya. Lampu meja menyala redup, membuat bayangan wajahnya terlihat sendu. Di tangannya ada sebuah foto. Rendra menatap foto itu lama sekali. Tatapannya lembut, terlalu lembut. Jantung Alia berdegup lebih cepat. Siapa perempuan di foto itu? Tanpa sadar, perasaannya mulai terusik. Padahal ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak mencintai lelaki itu. Tapi kenapa dadanya terasa tidak nyaman? Tiba-tiba kursi berdecit pelan. Alia refleks mundur beberapa langkah dan pura-pura berjalan ke arah dapur. Beberapa detik kemudian, Rendra keluar dari ruang kerja. "Alia, kamu belum tidur?" tanyanya. Alia menoleh cepat. "Belum. Mau ambil minum?" Rendra mengangguk pelan. Tatapannya biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Alia melihat sesuatu di tangannya sudah tidak ada. Foto itu hilang. Malam itu ia sulit tidur. Bayangan foto itu terus terlintas di kepalanya. Wajah Rendra saat menatapnya tidak seperti wajah lelaki yang hanya melihat kenangan biasa. Keesokan paginya, Rendra berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia terlihat tergesa. "Ada rapat penting," katanya singkat sebelum pergi. Begitu suara mobilnya menghilang, rumah kembali sunyi. Pikiran Alia dipenuhi rasa penasaran. Ia mencoba mengabaikannya. Ia berjalan ke dapur, lalu ke ruang tamu. Tapi langkahnya berhenti di depan pintu ruang kerja. Pintu itu tertutup. Tangannya terangkat. Ragu. Ini bukan kebiasaannya. Ia bukan tipe orang yang suka mengusik privasi orang lain. Tapi entah kenapa, perasaan tidak tenang itu terus mengganggunya. Perlahan, ia memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Ruang kerja itu rapi. Rak buku tersusun teratur. Meja bersih. Tidak ada yang aneh. Alia mendekat ke meja dan membuka laci perlahan. Kosong. Ia membuka laci kedua. Beberapa dokumen dan map tertata rapi. Laci terakhir sedikit macet saat ditarik. Ia menarik lebih kuat. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bingkai foto kecil disimpan terbalik. Jantungnya kembali berdegup keras. Dengan tangan gemetar, ia membalikkan foto itu. Napasnya tercekat. Itu bukan foto perempuan lain. Itu foto dirinya. Foto lama. Sangat lama. Ia mengenali pakaian yang ia kenakan. Itu foto saat acara kelulusan sekolah beberapa tahun lalu. Ia berdiri di halaman sekolah, tertawa lepas bersama teman-temannya. Foto candid. Bagaimana mungkin Rendra punya foto itu?
Kenapa ia menyimpannya? Alia terduduk pelan di kursi. Selama ini ia mengira pernikahan ini hanya transaksi. Hanya kesepakatan dingin antara dua keluarga. Tapi foto itu berbicara lain. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu, saat ia masih kuliah, ia pernah merasa seperti diawasi setiap kali pulang dari kampus. Bukan menakutkan, hanya perasaan seperti ada seseorang yang memperhatikan dari jauh. Ia tidak pernah benar-benar memikirkannya. Jangan-jangan, suara pintu depan terbuka tiba-tiba membuatnya tersentak. Alia. Suara Rendra. Kenapa dia pulang? Alia panik. Ia cepat meletakkan kembali foto itu ke dalam laci dan menutupnya. Tangannya gemetar saat berdiri. Langkah kaki Rendra semakin mendekat. Alia, kamu di mana? Ia keluar dari ruang kerja tepat saat Rendra berdiri di ujung lorong. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik hening. Kamu masuk ke ruang kerjaku? Tanya Rendra pelan. Nada suaranya tidak marah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Alia tidak pandai berbohong. Iya, jawabnya jujur. Rendra menatapnya lama. Lalu ia melangkah masuk ke ruang kerja tanpa berkata apa-apa. Alia mengikuti dari belakang. Rendra membuka laci terakhir dan melihat foto itu masih di tempatnya. Ia menghela napas panjang. Kamu sudah lihat? Ya, ucapnya akhirnya. Alia menelan ludah. Itu fotoku. Rendra mengangguk. Seisi ruangan terasa lebih sempit. Kenapa kamu simpan foto itu? Tanya Alia, suaranya nyaris bergetar. Rendra menutup laci perlahan, lalu bersandar di meja. Tatapannya kini tidak lagi dingin. Aku menyukaimu sejak lama. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa hiasan. Alia terdiam. Otaknya berusaha mencerna. Sejak kapan? Rendra tersenyum tipis, tapi ada rasa getir di sana. Sejak kamu bahkan tidak pernah menyadari aku ada. Jantung Alia berdetak lebih cepat. Semua terasa berubah dalam hitungan detik. Pernikahan ini mungkin tidak pernah sesederhana yang ia kira. Dan pengakuan itu baru saja membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar tanggung jawab. Sesuatu yang belum siap ia hadapi. Ruangan itu terasa sunyi setelah pengakuan itu keluar dari bibir Rendra. Alia masih berdiri kaku di dekat pintu. Otaknya seperti berhenti bekerja. Ia menatap lelaki di depannya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Menyukaiku sejak lama, ulangnya pelan. Rendra tidak mengalihkan pandangan. Tidak ada keraguan di wajahnya. Iya. Seolah kalimat itu sudah lama ia simpan dan akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi kita jarang bicara. Suara Alia melemah. Kita bahkan tidak dekat. Rendra tersenyum tipis. Buat kamu mungkin tidak dekat. Tapi buatku, aku selalu memperhatikan. Degup jantung Alia terasa makin jelas di telinganya sendiri. Kamu ingat waktu kamu jatuh di parkiran kampus karena hujan? Tanya Rendra tiba-tiba. Alia mengernyit. Ia mencoba mengingat. Yang sepatuku rusak itu? Rendra mengangguk pelan. Aku yang mengambilkan sandal cadangan dari mobil dan menitipkannya lewat satpam. Alia membeku. Itu kamu? Iya. Potongan-potongan kecil masa lalu mulai tersusun di kepalanya. Sandal misterius itu. Beberapa kali ia merasa ada mobil hitam mengikuti dari jauh. Buket bunga anonim saat wisudanya. Itu juga kamu? Bisiknya. Rendra menunduk sebentar, lalu mengangguk lagi. Aku tidak pernah berani mendekat. Aku tahu kamu punya seseorang yang kamu cintai waktu itu. Nama itu terlintas di pikiran Alia. Masa lalu yang sempat membuatnya percaya pada cinta, lalu menghancurkannya. Kamu tahu tentang dia? Tanyanya pelan. Rendra tersenyum pahit. Aku tahu kamu sering menangis karena dia. Alia menatapnya tidak percaya. Kamu mengawasiku? Bukan mengawasi, jawab Rendra cepat. Menjaga dari jauh. Kalimat itu membuat suasana berubah.
Ada kejujuran yang terasa mentah, tidak dibuat-buat. Lalu kenapa baru sekarang? Tanya Alia. Rendra menarik napas panjang. Karena aku tidak pernah punya alasan untuk mendekat. Sampai ayahmu datang padaku. Alia terdiam. Aku memang membantu karena ingin menyelamatkan usaha keluargamu. Lanjut Rendra. Tapi kalau aku bilang tidak ada perasaan di balik itu, aku bohong. Dadanya terasa sesak. Jadi pernikahan ini... Suara Alia tercekat. Bukan hanya soal hutang. Rendra menggeleng pelan. Aku tidak pernah menganggap kamu sebagai balasan. Aku melihat ini sebagai kesempatan yang mungkin tidak akan pernah datang dua kali. Hening. Alia tidak tahu harus merasa apa. Marah, terharu, takut. Semua bercampur. Kamu egois? Ucapnya tiba-tiba. Rendra tidak membantah. Mungkin iya. Kamu tahu aku tidak mencintaimu. Aku tahu. Lalu kamu tetap menikahiku. Rendra menatapnya dalam sekali. Aku tidak berharap kamu langsung mencintaiku. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu melihatku. Itu saja. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Alia berjalan perlahan mendekati jendela. Pikirannya kacau. Selama ini ia merasa dirinya korban keadaan. Tapi sekarang ia tahu ada seseorang yang diam-diam memilihnya dengan penuh kesadaran. Kalau aku tidak pernah bisa membalas perasaanmu? Tanyanya tanpa menoleh. Rendra tidak langsung menjawab. Aku akan tetap di sini. Selama kamu masih mau bersamaku. Tidak ada tuntutan dalam suaranya. Tidak ada tekanan. Justru itu yang membuat hati Alia semakin tidak tenang. Ia berbalik dan menatap lelaki itu. Wajahnya tidak terlihat seperti pria yang menang dalam sebuah kesepakatan. Ia terlihat seperti pria yang sedang menunggu vonis. Untuk pertama kalinya, Alia melihat ketakutan di mata Rendra. Takut ditolak. Takut tidak pernah dicintai. Dan entah kenapa, melihat itu membuat hatinya terasa berbeda. Bukan cinta. Belum. Tapi bukan juga kosong seperti sebelumnya. Namun sebelum Alia bisa memahami perasaannya sendiri, ponselnya bergetar di tangan. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya pucat. Seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Dan orang itu baru saja kembali. Nama itu muncul jelas di layar ponsel Alia. Arga. Napasnya tercekat. Tangannya mendadak dingin. Jantungnya berdetak tidak teratur. Nama yang berusaha ia kubur dalam-dalam kini muncul begitu saja. Seolah waktu tidak pernah berjalan. Rendra menyadari perubahan wajahnya. Kenapa? Tanyanya pelan. Alia tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada layar. Telepon itu terus berdering. Akhirnya ia mematikan panggilan itu tanpa mengangkatnya. Siapa? Suara Rendra tetap tenang, tapi ada ketegangan tipis di dalamnya. Alia menelan ludah. Teman lama. Jawaban itu terasa terlalu singkat. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Aku dengar kamu sudah menikah. Apa itu benar? Dunia terasa seperti berhenti. Alia tidak sadar bahwa Rendra berdiri cukup dekat untuk melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Itu dia? Tanya Rendra pelan. Alia menutup layar ponselnya. Iya. Hening. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Justru ketenangan Rendra terasa lebih menekan. Apa kamu mau menemuinya? Tanya Rendra akhirnya. Pertanyaan itu membuat Alia menatapnya cepat. Kamu mengizinkan? Rendra tersenyum tipis, tapi matanya tidak tersenyum. Aku tidak ingin menahanmu dengan paksa. Jawaban itu terasa seperti pisau tipis yang menggores pelan. Aku tidak bilang ingin bertemu, ucap Alia defensif. Tapi kamu juga tidak bilang tidak ingin. Suasana menegang. Ponsel Alia kembali bergetar. Pesan kedua masuk. Aku menyesal sudah pergi tanpa penjelasan. Aku ingin bicara. Sekali saja.
Bayangan masa lalu langsung menyerbu pikirannya. Kenangan tawa. Janji yang pernah diucapkan. Luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. Rendra melihatnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ada sesuatu yang terlihat jelas di wajahnya. Cemburu. Bukan cemburu yang kasar. Bukan cemburu yang meledak. Tapi cemburu yang ditahan mati-matian. "Alia," ucapnya pelan. "Kalau kamu merasa masih ada yang belum selesai, selesaikanlah." Nada suaranya tenang, tapi berat. "Aku tidak ingin menjadi penghalang untuk kebahagiaanmu." Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak. "Kamu terdengar seperti siap kehilanganku," bisiknya. Rendra terdiam. "Aku sudah siap kehilanganmu sejak awal," jawabnya jujur. "Karena aku tahu aku bukan pilihan pertamamu." Kalimat itu menghantam hati Alia lebih keras dari apapun. Ia tidak pernah berpikir dari sisi itu. Selama ini ia merasa dirinya yang paling menderita. Tapi ia lupa. Ada seseorang yang setiap hari hidup dengan kemungkinan ditinggalkan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan. Arga menelepon lagi. Alia menatap layar itu lama. Sangat lama. Rendra berdiri beberapa langkah darinya, tidak bergerak. Seolah memberi ruang. Seolah bersiap menerima apapun keputusan yang akan diambil istrinya. "Aku angkat," ucap Alia akhirnya. Rendra mengangguk pelan. Wajahnya sulit dibaca. Alia melangkah menjauh sedikit sebelum menekan tombol jawab. "Halo." Suaranya pelan. Di seberang terdengar suara yang sangat ia kenal. "Alia, akhirnya kamu angkat." Hatinya bergetar. "Apa yang kamu mau, Arga?" Tanyanya mencoba tegas. "Aku mau minta maaf. Aku salah sudah meninggalkan kamu dulu. Aku bodoh. Aku baru sadar kamu yang terbaik buatku." Kalimat itu dulu adalah kalimat yang selalu ia tunggu. Tapi sekarang rasanya berbeda. "Kamu sudah menikah?" tanya Arga lagi. Alia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Iya." Hening panjang. "Lalu kamu bahagia?" Pertanyaan itu seperti menggantung di udara. Alia tanpa sadar menoleh ke arah Rendra. Lelaki itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan yang tidak memaksa, tapi penuh harap yang ia sembunyikan. Apakah ia bahagia? Ia sendiri belum tahu. Namun satu hal yang ia sadari, mendengar suara Arga tidak lagi membuat jantungnya berdebar seperti dulu. Yang ada justru rasa aneh. Jalah. Seperti sedang berbicara dengan seseorang dari kehidupan lain. "Aku ingin bertemu," kata Arga pelan. Kalimat itu membuat suasana kembali tegang. Alia memejamkan mata sesaat. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil malam ini bisa mengubah arah pernikahannya selamanya. Ruangan itu terasa semakin sempit. Ponsel masih menempel di telinga Alia. Suara Arga terdengar pelan namun penuh harap. "Alia, tolong. Sekali saja kita bertemu. Aku cuma ingin bicara langsung." Alia menutup matanya sesaat. Di hadapannya ada masa lalu yang pernah ia cintai. Di belakangnya berdiri seorang suami yang mencintainya diam-diam selama bertahun-tahun. Ia menarik napas panjang. "Untuk apa, Arga?" tanyanya lirih. "Aku ingin memperbaiki semuanya." Kalimat itu membuat dada Alia terasa berat. Memperbaiki? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah hancur dan berlalu bisa diperbaiki begitu saja? "Aku sudah menikah," ucap Alia pelan namun tegas. "Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Kalau kamu masih punya sedikit saja rasa itu, aku akan menunggu." Kata-kata itu seperti mengaduk luka lama yang belum sepenuhnya kering. Alia terdiam cukup lama sampai Arga kembali memanggil namanya. "Alia." "Aku akan datang," ucapnya akhirnya. Begitu kalimat itu keluar, ia langsung merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Rendra masih berdiri di sana. Ia tidak bertanya, tidak melarang.
hanya menatap Alia dengan mata yang sulit ditebak. Alia mematikan telepon perlahan. "Kamu jadi bertemu dia?" kata Rendra pelan. Bukan pertanyaan, sebuah pernyataan. "Iya, hanya untuk menyelesaikan semuanya." Rendra mengangguk kecil. "Aku antar." Alia terkejut. "Tidak perlu. Aku tetap antar." Nada suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang tidak bisa ditolak. 1 jam kemudian mereka sudah duduk di dalam mobil. Suasana hening sepanjang perjalanan. Hanya suara mesin dan detak jantung yang terasa keras. Rendra memegang setir dengan tenang. "Alia," ucapnya tiba-tiba. "Iya. Kalau setelah ini kamu merasa lebih bahagia dengan dia, katakan padaku." Alia menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Aku tidak ingin kamu merasa terjebak bersamaku." Kalimat itu membuat mata Alia mulai terasa panas. "Kamu terlalu mudah menyerah," ucapnya lirih. Rendra tersenyum tipis tanpa menoleh. "Aku tidak menyerah. Aku hanya tidak ingin memaksamu." Mobil berhenti di depan sebuah kafe kecil. Arga sudah berdiri di sana. Wajahnya masih sama seperti dulu. Senyum yang dulu membuat Alia jatuh cinta. Tatapan yang dulu membuatnya merasa dipilih. Rendra mematikan mesin mobil. "Aku tunggu di sini," katanya. Alia mengangguk pelan lalu turun. Setiap langkah terasa berat. Arga tersenyum saat melihatnya mendekat. "Alia." Nama itu terdengar berbeda sekarang. "Kamu terlihat berbeda," kata Arga pelan. "Kita semua berubah," jawab Alia datar. Mereka duduk berhadapan. Beberapa detik hanya saling menatap. "Aku salah sudah meninggalkan kamu dulu," ucap Arga tanpa basa-basi. "Aku takut dengan komitmen. Aku egois. Tapi setelah kehilangan kamu, aku sadar." Alia mendengarkan tanpa ekspresi. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu," lanjut Arga. "Pernikahan itu bisa dibatalkan. Kamu tidak perlu hidup dengan orang yang tidak kamu cintai." Kalimat itu membuat Alia tersentak. Ia tidak marah, tapi ada sesuatu yang terasa mengganggu. "Kamu datang terlalu terlambat," ucapnya pelan. "Alia, tatap aku dan bilang kamu tidak punya rasa lagi." Arga menggenggam tangannya tiba-tiba. Sentuhan itu membuat Alia membeku. Dulu sentuhan itu membuatnya nyaman. Sekarang terasa asing. Ia perlahan menarik tangannya. "Aku memang pernah mencintaimu," katanya jujur. "Tapi kamu pergi saat aku paling butuh kamu." Arga terdiam. "Dan sekarang aku sudah punya suami." "Apa kamu mencintainya?" tanya Arga tajam. Pertanyaan itu menusuk langsung ke dadanya. Apakah ia mencintai Rendra? Alia tidak bisa langsung menjawab. Ia teringat bagaimana Rendra tidur di sofa demi membuatnya nyaman. Bagaimana ia memasak sarapan tanpa diminta. Bagaimana ia berkata siap kehilangan demi kebahagiaannya. Hatinya bergetar. "Aku mungkin belum mencintainya seperti aku pernah mencintaimu," ucap Alia pelan. "Tapi dia tidak pernah meninggalkanku." Kalimat itu membuat Arga terdiam lama. "Aku bisa berubah," bisiknya. Alia tersenyum tipis. Bukan senyum cinta, tapi senyum yang sudah selesai. Beberapa kesempatan tidak datang 2 kali. "Arga." Ia berdiri perlahan. Di luar kafe, dari balik kaca, ia bisa melihat mobil hitam itu masih terparkir. Dan di dalamnya ada seorang pria yang memilih menunggu tanpa memaksa. Untuk pertama kalinya, langkah Alia terasa lebih pasti saat berjalan kembali. Namun ia belum tahu, percakapan barusan tidak sepenuhnya berakhir di sana. Karena keputusan yang ia ambil malam ini akan segera diuji dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Langkah Alia terasa berbeda saat keluar dari kafe itu. Angin malam menyentuh wajahnya, tapi yang bergetar justru hatinya sendiri. Ia menatap mobil hitam di seberang jalan. Lampunya masih menyala redup. Rendra benar-benar menunggu. Bukan dengan gelisah, bukan dengan marah, tapi dengan sabar.
Alia membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Rendra menatap lurus ke depan. Sudah selesai? Tanyanya pelan. Iya. Hanya satu kata. Tapi ada banyak hal di baliknya. Rendra mengangguk kecil lalu menyalakan mesin. Mobil melaju perlahan meninggalkan tempat itu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Dia minta kamu kembali? Tanya Rendra tanpa menoleh. Alia terdiam sejenak. Iya. Jari Rendra disetir sedikit mengeras. Hanya sedikit. Tapi Alia menyadarinya. Kamu bagaimana? Tanyanya lagi. Kali ini Alia menoleh dan menatap wajah suaminya. Lelaki itu terlihat tenang. Terlalu tenang. Aku bilang dia terlambat. Jawaban itu membuat napas Rendra terhenti sesaat. Ia tidak langsung merespon. Kamu yakin? Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Alia tidak langsung menjawab. Ia melihat bayangan lampu jalan yang lewat silih berganti di kaca mobil. Aku tidak merasa seperti dulu lagi saat melihatnya. Ucapnya akhirnya. Rasanya seperti melihat kenangan lama. Bukan masa depan. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa dibuat-buat. Mobil melambat ketika lampu merah menyala. Rendra akhirnya menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Alia melihat sesuatu yang sangat jelas di mata lelaki itu. Harapan. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu memilihku, ucap Rendra pelan. Alia menggeleng kecil. Aku tidak memilih karena terpaksa. Hening sesaat. Lalu karena apa? Tanya Rendra. Alia menatap ke depan lagi. Dadanya terasa hangat dan menegangkan dalam waktu yang sama. Karena kamu tetap tinggal saat orang lain pergi. Lampu berubah hijau. Mobil kembali berjalan. Rendra tidak berkata apa-apa lagi. Tapi suasana di antara mereka berubah. Tidak lagi sekaku sebelumnya. Tidak lagi sejauh sebelumnya. Sesampainya di rumah, Alia turun lebih dulu. Ia berdiri di teras, menunggu Rendra mengunci mobil. Saat lelaki itu mendekat, Alia memanggilnya pelan. Rendra. Iya. Maaf. Rendra terlihat bingung. Untuk apa? Untuk membuatmu menunggu dengan ketidakpastian. Rendra tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa menunggumu sejak dulu. Kalimat itu membuat hati Alia bergetar lagi. Mereka masuk ke dalam rumah bersama. Malam itu berbeda. Tidak ada jarak canggung. Tidak ada rasa terpaksa. Saat hendak masuk kamar, Alia berhenti. Kamu tidak perlu tidur di sofa lagi. Ucapnya pelan. Rendra terdiam. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Lanjut Alia cepat. Tapi, aku tidak ingin kamu merasa seperti tamu di rumah sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi artinya dalam. Rendra menatapnya lama, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Baik, jawabnya akhirnya. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama untuk pertama kalinya. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada paksaan. Hanya jarak tipis di antara dua tubuh yang perlahan mulai saling menerima. Dalam gelap, Alia bisa merasakan napas Rendra yang tenang. Entah sejak kapan, rasa takut yang dulu memenuhi hatinya mulai berganti dengan rasa aman yang aneh. Namun di saat hatinya mulai berpihak, sebuah bayangan lain sedang bergerak pelan di luar sana. Arga tidak benar-benar menyerah. Dan ia belum selesai memperjuangkan sesuatu yang sudah bukan lagi miliknya. Pagi itu terasa lebih hangat dari biasanya. Alia terbangun dan untuk beberapa detik ia lupa bahwa ada seseorang di sampingnya. Saat ia menoleh, Rendra masih tertidur dengan posisi miring membelakanginya. Nafasnya teratur. Wajahnya terlihat lebih tenang saat tidak sedang menahan perasaan. Alia memperhatikan lelaki itu diam-diam. Ini pria yang mencintainya bertahun-tahun tanpa diketahui. Ini pria yang rela menunggu tanpa jaminan. Dan anehnya, pikiran itu membuat dadanya terasa penuh.
Ia bangkit pelan agar tidak membangunkannya. Untuk pertama kalinya, Alia turun ke dapur dengan perasaan berbeda. Ia ingin memasak sesuatu sebelum Rendra bangun. Ia mencoba membuat telur dadar dan sup sederhana. Tangannya masih canggung, tapi kali ini ia tersenyum kecil saat rasa masakannya tidak terlalu buruk. Ketika Rendra turun dan melihat meja makan sudah terisi, ia berhenti di anak tangga terakhir. "Kamu yang masak?" tanyanya. "Iya, jangan berekspektasi tinggi." Rendra duduk perlahan dan mencicipi. Beberapa detik terasa menegangkan. "Enak," ucapnya singkat. Alia mengerutkan dahi. "Jujur?" "Aku jujur." Ada kehangatan kecil yang tumbuh di antara mereka. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat Rendra berangkat kerja, ponsel Alia bergetar lagi. Pesan dari Arga. "Aku tidak akan menyerah semudah itu." Nafas Alia tercekat. Beberapa detik kemudian pesan lain masuk. "Aku tahu kamu belum benar-benar mencintainya." Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak membalas. Siang harinya, Arga kembali mengirim pesan. "Aku di dekat rumahmu." Alia langsung berdiri dari kursi. Tangannya dingin. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar pagar. Sebuah mobil putih terparkir tidak jauh dari rumah. Dadanya terasa tidak nyaman. Ia mengambil ponsel dan mengetik cepat. "Jangan lakukan ini." Balasan datang cepat. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Alia menggenggam ponselnya erat. Situasi ini tidak lagi sederhana. Sore menjelang saat Rendra pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi saat melihat Alia berdiri gelisah di ruang tamu, ekspresinya berubah. "Ada apa?" tanyanya. Alia ragu sejenak sebelum berkata jujur. "Dia datang ke sini." Tatapan Rendra langsung menajam. "Bukan marah, tapi waspada." "Dia mengganggumu?" "Tidak, tapi dia ada di luar sejak siang." Rendra berjalan ke jendela dan melihat mobil putih itu. Rahannya mengeras. Tanpa banyak bicara, ia keluar rumah. Alia mengikuti dari belakang dengan jantung berdebar. Rendra berjalan tenang menuju mobil itu. Arga keluar dari dalam mobil saat melihatnya. Dua pria itu berdiri saling berhadapan. "Apa tujuanmu datang ke sini?" tanya Rendra tegas. "Aku hanya ingin bicara dengan Alia." "Kamu sudah bicara." Arga tersenyum tipis. "Belum cukup." Alia berdiri beberapa langkah dari mereka. Situasi terasa menegang. "Kamu tidak bisa mengatur perasaannya," lanjut Arga. "Kalau dia masih punya rasa padaku, kamu tidak bisa mencegah itu." Kalimat itu seperti sengaja dilempar untuk melukai. Rendra tetap berdiri tegak. "Aku tidak pernah mengatur perasaannya," jawabnya tenang. "Aku hanya memastikan dia aman." Arga menatap Alia. "Kamu bahagia?" Pertanyaan itu kembali menggantung. Alia melihat dua pria di depannya. Satu adalah masa lalu yang pernah ia perjuangkan. Satu adalah suami yang memperjuangkannya tanpa suara. Sebelum Alia bisa menjawab, Arga berkata lagi, "Kalau kamu benar-benar bahagia, tatap aku dan katakan itu tanpa ragu." Udara terasa berat. Rendra tidak memotong. Ia tidak memegang tangan Alia. Ia hanya berdiri di sana, memberi ruang. Dan justru itu yang membuat hati Alia semakin bergetar. Ia sadar satu hal. Ia tidak ingin lelaki yang berdiri di sampingnya terluka. Namun situasi itu belum mencapai titik akhirnya. Karena keputusan yang akan ia ucapkan di depan dua pria itu akan menentukan arah pernikahannya selanjutnya. Udara sore itu terasa berat. Alia berdiri di antara dua pria yang sama-sama pernah mengisi hatinya dengan cara berbeda. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa merasakannya di ujung jari. Arga menatapnya penuh tuntutan. Rendra menatapnya penuh harap yang ia sembunyikan. "Katakan saja yang jujur," ujar Arga lagi. "Kalau kamu masih punya rasa itu, aku akan menunggumu." Kalimat itu dulu mungkin akan membuat Alia menangis bahagia.
Sekarang rasanya berbeda. Ia menoleh pada Rendra. Suaminya itu tidak memohon, tidak memaksa, tidak menunjukkan amarah. Ia hanya berdiri tegak, seolah siap menerima apapun yang akan terjadi. Dan justru itu yang membuat hati Alia bergetar paling dalam. Alia menarik napas panjang. "Aku bahagia," ucapnya akhirnya. Arga tersenyum kecil. "Karena terpaksa atau karena kamu benar-benar merasa begitu?" Alia menatap lurus ke matanya. "Aku bahagia karena dia tidak pernah meninggalkanku." Kalimat itu keluar lebih tegas dari yang ia kira. Arga terdiam. "Aku memang pernah mencintaimu," lanjut Alia. "Tapi cinta itu hancur waktu kamu pergi tanpa penjelasan. Aku menunggu. Aku menangis. Kamu tidak pernah kembali." Wajah Arga mulai berubah. "Dan sekarang," suara Alia sedikit bergetar, "saat aku belajar menerima hidupku, kamu datang dan ingin semuanya kembali seperti dulu. Hidup tidak bekerja seperti itu." Hening panjang menyelimuti mereka. Rendra masih diam, tapi kini napasnya terasa lebih berat. "Alia," suara Arga melemah. "Aku sudah menikah," ucap Alia tegas. "Dan aku memilih menghormati pernikahanku." Itu pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu dengan keyakinan penuh. Arga menatapnya lama, seolah mencari sisa keraguan. Tapi yang ia lihat hanya ketegasan yang tidak pernah ada sebelumnya. "Aku terlambat ya," bisiknya pelan. Alia tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, Arga masuk kembali ke mobilnya. Mesin menyala. Mobil itu perlahan menjauh. Alia berdiri diam sampai kendaraan itu benar-benar hilang dari pandangan. Suasana menjadi sangat sunyi. Ia bisa merasakan tatapan Rendra di sampingnya. Pelan-pelan, ia menoleh. Rendra tidak langsung bicara. "Kamu tidak perlu melakukan itu kalau sebenarnya kamu ragu," ucapnya akhirnya. Alia menggeleng pelan. "Aku tidak ragu." Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara mereka. Tidak ada bayangan masa lalu yang berdiri di tengah. "Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku berubah," lanjut Alia pelan. "Tapi saat dia memintaku pergi bersamanya, yang aku pikirkan bukan tentang kenangan lama. Yang aku pikirkan adalah kamu." Rendra terlihat terpaku. "Aku takut kamu terluka," tambah Alia. "Dan aku tidak ingin menjadi alasan luka itu." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Rendra melangkah mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat jarak di antara mereka hampir hilang. "Alia," suaranya rendah, sedikit bergetar. "Aku tidak pernah menuntut kamu mencintaiku. Aku tahu. Tapi mendengar kamu berkata seperti itu..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat mata Rendra berkaca-kaca. Hatinya mencelos. Tanpa banyak berpikir, Alia mengangkat tangannya dan memegang lengan suaminya. Sentuhan itu sederhana, tapi tidak lagi canggung. "Aku mungkin belum sempurna," bisiknya. "Tapi aku ingin mencoba. Dengan kamu." Angin sore berhembus pelan melewati mereka. Rendra menutup mata sejenak, seolah menenangkan sesuatu yang selama ini ia tahan. Namun di tengah momen yang hampir terasa utuh itu, ponsel Rendra tiba-tiba berdering. Ia melihat layar dan wajahnya langsung berubah. Ekspresinya menegang. "Ada apa?" tanya Alia pelan. Rendra terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Itu dari kantor." Nada suaranya terdengar berbeda. Dan tanpa Alia sadari, masalah yang jauh lebih besar sedang menunggu mereka. Masalah yang tidak hanya akan menguji cinta yang baru tumbuh itu, tapi juga mengguncang pernikahan mereka dari akar. Wajah Rendra berubah saat membaca pesan di layar ponselnya. Tidak panik, tapi tegang. "Ada masalah apa?" tanya Alia pelan. Rendra menurunkan ponselnya perlahan. "Proyek besar di kantor bermasalah. Ada tuduhan manipulasi dana." Alia mengernyit.
Maksudnya, ada laporan masuk. Katanya ada aliran uang yang tidak jelas. Dan namaku disebut. Kalimat itu membuat dada Alia terasa dingin. Kamu tidak melakukan itu, kan? Tanyanya spontan. Rendra menatapnya. Tatapan itu bukan marah, tapi terluka. Aku tidak pernah bermain dengan uang haram, jawabnya tegas. Alia langsung merasa bersalah. Maaf, aku hanya kaget. Rendra mengangguk pelan. Aku harus ke kantor sekarang. Aku ikut, ucap Alia tanpa ragu. Rendra terlihat terkejut. Tidak perlu. Ini mungkin akan lama. Aku tidak ingin kamu menghadapi ini sendirian. Kalimat itu membuat Rendra terdiam beberapa detik. Akhirnya ia mengangguk. Perjalanan menuju kantor terasa sunyi. Kali ini bukan karena canggung, tapi karena kekhawatiran yang menggantung. Sesampainya di sana, suasana terlihat berbeda. Beberapa karyawan berbisik saat Rendra masuk. Tatapan mereka membuat Alia tidak nyaman. Di ruang rapat, beberapa petinggi perusahaan sudah menunggu. Seorang pria paruh baya membuka pembicaraan. Rendra, ada dana yang hilang dari proyek pembangunan minggu lalu. Jumlahnya tidak kecil. Rendra berdiri tegak. Saya tidak mengambil 1 rupiah pun. Kami menemukan tanda tangan Anda di beberapa dokumen pencairan. Rendra mengernyit. Itu bukan tanda tangan saya. Dokumen disodorkan ke meja. Alia berdiri di belakang, melihat kertas itu dengan jantung berdebar. Tanda tangan itu memang mirip. Sangat mirip. Tolong beri saya waktu untuk membuktikan, ujar Rendra tenang. Pria itu menghela napas panjang. Sampai semuanya jelas, Anda dibebas tugaskan sementara. Kalimat itu seperti petir. Alia melihat rahang Rendra mengeras. Tidak masalah, jawabnya singkat. Pertemuan selesai dengan suasana tegang. Di luar ruangan, beberapa orang masih berbisik. Ada tatapan curiga. Ada tatapan sinis. Alia berjalan di samping suaminya. Kamu tidak sendirian, ucapnya pelan. Rendra tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa menghadapi tekanan. Tapi sekarang ada aku. Rendra berhenti melangkah dan menatapnya. Untuk sesaat, segala keramaian di sekitar mereka seperti menghilang. Aku tidak ingin kamu terseret dalam masalah ini, ucapnya pelan. Aku sudah memilih berdiri di sampingmu, jawab Alia tegas. Kalimat itu terasa berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia merasa terpaksa berada di sisi lelaki ini, sekarang ia memilih dengan sadar. Malam itu di rumah, suasana terasa berat. Rendra duduk di ruang kerja, menatap laptopnya. Wajahnya serius. Ia mencoba melacak dokumen dan email yang mungkin bisa menjadi bukti. Alia berdiri di ambang pintu memperhatikannya. Siapa yang mungkin melakukan ini? Tanyanya. Rendra terdiam sesaat. Ada satu orang yang punya akses penuh ke dokumen proyek. Siapa? Rendra menatap layar dengan tajam. Arga. Nama itu membuat Alia membeku. Tidak mungkin, bisiknya. Dia baru bergabung sebagai konsultan di proyek itu beberapa bulan lalu. Lanjut Rendra. Aku tidak pernah mengira dia akan sejauh ini. Jantung Alia berdegup keras. Arga kembali. Tidak hanya sebagai masa lalu yang belum selesai, tapi kini sebagai ancaman nyata. Kenapa dia melakukan ini? Tanya Alia pelan. Rendra menutup laptopnya perlahan. Karena mungkin dia tidak bisa menerima pilihanmu. Hening. Alia merasa bersalah sekaligus marah. Semua ini seperti rangkaian yang saling terhubung. Masa lalu yang ia kira sudah selesai ternyata membawa badai baru. Dan kali ini, bukan hanya hatinya yang dipertaruhkan, tapi masa depan suaminya. Dan pernikahan mereka yang baru saja mulai menemukan arah. Nama Arga masih terngiang di kepala Alia. Ia berdiri membeku di ambang pintu ruang kerja. Sementara Rendra kembali membuka laptopnya dengan wajah serius. Kita belum punya bukti, ucap Rendra pelan.
Aku tidak bisa menuduh tanpa dasar yang kuat. Tapi kamu yakin dia terlibat? Tanya Alia. Rendra terdiam beberapa detik. Aku tidak yakin. Tapi waktunya terlalu bertepatan. Kata-kata itu menggantung berat. Alia merasa dadanya sesak. Ia teringat pesan terakhir Arga. Tatapan penuh ambisi saat di depan rumah tadi. Apakah lelaki itu benar-benar tega menghancurkan hidup orang lain demi egonya? Tiba-tiba ponsel Alia bergetar lagi. Nama Arga muncul. Jantungnya langsung menegang. Rendra melihat perubahan wajahnya. Dia lagi? Tanyanya tenang. Alia mengangguk pelan. Angkat. Ucap Rendra. Alia ragu. Untuk apa? Supaya semuanya jelas. Tangannya gemetar saat menerima panggilan itu. Halo? Suaranya terdengar lebih kaku dari biasanya. Aku dengar suamimu lagi kena masalah. Suara Arga terdengar santai. Darah Alia terasa naik ke kepala. Apa maksudmu? Tanyanya tajam. Kota ini kecil. Alia. Berita cepat menyebar. Alia menahan napas. Kalau itu ulahmu, hentikan sekarang. Terdengar tawa kecil di seberang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kamu ada di proyek itu. Beberapa detik hening. Lalu kalau aku memang ada di sana, apa salahnya? Jawab Arga pelan. Nada suaranya berubah. Tidak lagi lembut seperti dulu. Ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Jangan libatkan aku dalam masalahmu. Lanjut Arga. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Apa? Orang yang kamu bela itu tidak sebersih yang kamu kira. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Kamu bohong. Apa kamu benar-benar mengenalnya? Pertanyaan itu menusuk. Alia menoleh pada Rendra yang berdiri beberapa langkah darinya. Lelaki itu menatapnya tanpa bicara. Tidak mencoba merebut ponsel. Tidak mencoba mengatur. Hanya menunggu. Aku percaya pada suamiku. Ucap Alia tegas. Tawa kecil terdengar lagi. Kita lihat saja nanti. Telepon terputus. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Rendra mendekat. Apa yang dia katakan? Alia menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan satu kata pun. Setelah selesai, Rendra hanya menghela napas panjang. Dia mencoba membuatmu ragu. Ucapnya pelan. Aku tidak ragu. Jawaban itu keluar cepat. Tapi di sudut hatinya, ada bayangan kecil yang mulai bergerak. Bagaimana jika Arga benar? Bagaimana jika ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang Rendra? Malam semakin larut. Rendra kembali fokus pada dokumen di laptopnya. Alia duduk di sofa ruang kerja, memperhatikannya dalam diam. Beberapa jam berlalu hingga akhirnya Rendra bersandar lelah. Ada yang aneh, katanya pelan. Apa? Tanda tangan di dokumen itu memang mirip. Tapi ada perbedaan kecil pada garis akhir. Seperti dipaksakan meniru. Harapan kecil muncul di wajah Alia. Artinya kamu dijebak. Rendra mengangguk pelan. Tapi membuktikannya tidak mudah. Alia berdiri dan mendekat. Kita cari caranya bersama. Rendra menatapnya lama. Alia, kalau nanti semuanya memburuk dan namaku benar-benar tercemar, kamu masih akan berdiri di sampingku. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti tantangan. Lebih seperti ketakutan yang akhirnya terucap. Alia terdiam beberapa detik. Ia teringat masa lalu. Teringat bagaimana ia dulu ditinggalkan tanpa penjelasan. Teringat bagaimana Rendra tetap bertahan walau tahu ia bukan pilihan pertama. Ia melangkah lebih dekat dan menggenggam tangan lelaki itu. Aku tidak akan pergi hanya karena badai datang. Ucapnya pelan namun pasti. Tatapan Rendra melembut. Namun di luar rumah yang tampak tenang itu, badai yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Karena keesokan paginya, sebuah kabar akan datang. Kabar yang tidak hanya mengancam nama baik Rendra, tapi juga akan mengguncang kepercayaan Alia sampai ke dasar hatinya.
Pagi itu belum sepenuhnya terang ketika ponsel Rendra berdering tanpa henti. Ia baru saja selesai sholat subuh. Alia masih duduk di tepi ranjang, rambutnya terurai, wajahnya belum sepenuhnya sadar. Rendra menatap layar ponsel dan wajahnya langsung berubah. "Ada apa?" tanya Alia pelan. Rendra tidak langsung menjawab. Ia membuka sebuah pesan yang masuk dari salah satu rekan kerjanya. Sebuah foto. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Alia bangkit dari tempat tidur. "Mas?" Rendra menyerahkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Di layar terlihat foto Rendra sedang duduk di sebuah restoran bersama seorang wanita. Posisi mereka terlihat dekat. Terlalu dekat untuk disebut sekadar rekan kerja. Foto itu diambil dari sudut tersembunyi. Ada juga potongan chat yang terlihat seperti percakapan pribadi. Jantung Alia langsung berdegup keras. "Itu kapan?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Beberapa minggu lalu. Meeting dengan klien," jawab Rendra cepat. "Dia perwakilan vendor proyek." Alia menelan ludah. Tapi kenapa terlihat seperti ini? Rendra mengusap wajahnya kasar. Karena diambil dari sudut yang memang sengaja dibuat seperti itu. Belum sempat mereka mencerna semuanya, notifikasi lain masuk. Kali ini dari grup keluarga besar. Seseorang sudah menyebarkan foto itu, disertai kalimat yang menusuk. Ternyata Rendra tidak sebersih yang dikira. Alia merasa kepalanya pening. Semalam Arga mengatakan sesuatu yang hampir sama. Orang yang kamu bela itu tidak sebersih yang kamu kira. Apakah ini kebetulan? Atau memang semua sudah dirancang? Rendra berdiri gelisah. Ini sudah keterlaluan. "Siapa wanita itu sebenarnya?" tanya Alia. Suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. "Namanya Dita, konsultan keuangan proyek. Kamu bisa cek sendiri." Rendra menatap Alia lurus-lurus. "Tidak ada apa-apa antara kami." Alia ingin percaya. Ia benar-benar ingin percaya. Tapi foto itu terlalu nyata. Ekspresi Rendra di dalam foto terlihat santai. Wanita itu tersenyum lebar. Ada satu foto yang paling menyakitkan. Tangan wanita itu menyentuh lengan Rendra. Alia menarik napas panjang. "Kenapa kamu tidak pernah cerita soal dia? Karena itu urusan pekerjaan. Atau karena kamu tidak merasa perlu menjelaskan?" Pertanyaan itu meluncur tanpa bisa ia tahan. Rendra terdiam. "Bukan karena bersalah, tapi karena terluka. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu dengan niat buruk." Alia memalingkan wajahnya. Hatinya seperti ditarik dua arah. Satu sisi berkata Rendra tidak mungkin berkhianat. Sisi lain berbisik, "Bagaimana jika selama ini kamu terlalu cepat percaya?" Tiba-tiba bel rumah berbunyi keras. Berkali-kali, Rendra berjalan cepat ke arah pintu. Saat dibuka, dua orang pria berdiri di sana. Salah satunya memperlihatkan kartu identitas. "Kami dari pihak internal audit perusahaan. Kami perlu membawa Pak Rendra untuk dimintai keterangan lebih lanjut." Alia membeku. "Dimintai keterangan di mana?" Suaranya meninggi. "Di kantor pusat." Rendra menoleh pada Alia. Tatapan itu penuh ketenangan yang dipaksakan. "Tenang. Ini hanya prosedur." "Tapi foto itu," bisik Alia. Rendra mendekat, menurunkan suaranya. "Alia, lihat aku." Alia mengangkat wajahnya. "Aku tidak berselingkuh. Aku tidak mengambil uang proyek. Apapun yang terjadi nanti, ingat itu." Air mata mulai menggenang di mata Alia. Ia ingin memeluk lelaki itu. Tapi dua orang di belakangnya membuat suasana terasa kaku. "Aku ikut," ucap Alia tiba-tiba. Rendra menggeleng pelan. "Tidak, tunggu di rumah." Alia menggenggam tangan suaminya erat. "Jangan bohong padaku." Rendra menatapnya dalam. "Aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi kali ini bukan hanya tentang cinta.
Ini tentang kepercayaan yang sedang diguncang sampai ke akarnya. Pintu rumah tertutup setelah Rendra melangkah pergi bersama dua pria itu. Alia berdiri sendirian di ruang tamu. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Buka media sosial sekarang. Dengan tangan gemetar, Alia membuka aplikasi itu. Dan di sana, di halaman utama, wajah suaminya sudah menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Disertai tuduhan, disertai hinaan, dan satu kalimat yang membuat napas Alia terasa berhenti. Bukti lengkap akan segera dirilis. Jari Alia terasa kaku saat menggulir layar ponselnya. Komentar demi komentar muncul tanpa ampun. Pengkhianat, suami munafik, koruptor berkedok pria baik. Setiap kata seperti pisau yang menusuk dadanya. Ia terduduk di sofa. Napasnya tidak teratur. Rumah yang biasanya terasa hangat kini terasa asing. Nama Rendra menjadi perbincangan. Foto-foto itu sudah menyebar kemana-mana. Bahkan ada akun anonim yang mengaku memiliki bukti tambahan. Alia memejamkan mata. Ya Allah, beri aku kekuatan. Belum sempat ia menenangkan diri, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari Arga. Aku sudah bilang, kamu tidak benar-benar mengenalnya. Alia mengepalkan tangannya. Jangan ganggu aku lagi. Balasannya cepat. Aku bisa hentikan semua ini. Jantung Alia berdegup keras. Apa maksudmu? Temui aku. Sendiri. Alia menatap layar lama. Ia tahu ini jebakan. Tapi jika Arga memang terlibat, mungkin hanya dia yang bisa menghentikan semuanya. Beberapa menit kemudian, pesan lokasi masuk. Sebuah kafe di pusat kota. Alia berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas, tapi pikirannya mulai jernih. Jika ia hanya duduk diam, semuanya akan semakin buruk. Ia mengambil tasnya dan keluar rumah. Perjalanan menuju kafe terasa panjang. Di dalam mobil, pikirannya terus berputar. Tentang foto itu, tentang tuduhan, tentang tatapan Rendra sebelum pergi. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kalimat itu terus terngiang. Sesampainya di kafe, Arga sudah duduk di sudut ruangan. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang tahu hidup orang lain sedang runtuh. Alia duduk di depannya tanpa basa-basi. Apa maumu? Arga tersenyum tipis. Aku hanya ingin bicara baik-baik. Berhenti berpura-pura. Kamu terlibat, kan? Arga tidak langsung menjawab. Ia menyeruput kopinya pelan. Kamu tahu, Alia, aku pernah kehilanganmu tanpa kesempatan menjelaskan. Itu bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Arga menatapnya tajam. Aku tidak menghancurkan siapa-siapa. Aku hanya membuka topeng. Alia menahan emosinya. Foto itu diambil dari sudut yang sengaja dibuat buruk. Kamu yang mengaturnya? Arga tersenyum kecil. Kamu pintar. Jawaban itu membuat darah Alia terasa dingin. Kenapa? Aku ingin kamu melihat siapa pria yang kamu bela mati-matian. Dia tidak bersalah. Dia juga tidak sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Arga mendekatkan tubuhnya sedikit. Aku bisa menghentikan penyebaran bukti lain. Aku bisa membuat tuduhan dana itu berhenti. Aku punya akses. Alia terdiam. Apa syaratnya? Arga menatapnya dalam. Tinggalkan dia. Ruangan terasa sepi meski orang-orang di sekitar masih berbicara. Kembali padaku. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Alia menatap lelaki yang dulu pernah ia cintai. Apa kamu sudah gila? Aku hanya ingin memperbaiki apa yang dulu hancur. Dengan cara menghancurkan hidupku sekarang. Arga tidak menjawab. Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Ucap Alia tegas. Kamu yakin? Setelah semua bukti yang akan keluar nanti. Alia bangkit dari kursinya. Kalau kamu memang pria yang pernah aku kenal, kamu tidak akan melakukan ini.
Arga menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Aku melakukan ini karena aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Cinta tidak pernah memaksa, jawab Alia pelan namun tajam. Ia berbalik dan melangkah pergi. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Di luar kafe, napasnya terasa berat. Ia tahu satu hal sekarang. Semua ini memang dirancang. Bukan karena Rendra bersalah, tapi karena seseorang tidak bisa menerima kenyataan. Namun ancaman Arga belum selesai. Karena beberapa menit setelah Alia meninggalkan kafe, sebuah video baru mulai tersebar. Dan kali ini, isinya jauh lebih berbahaya. Ponsel Alia kembali bergetar saat ia baru saja masuk ke mobil. Sebuah notifikasi masuk dari media sosial. Video berdurasi 2 menit. Judulnya langsung membuat napasnya tercekat. Rekaman rahasia Rendra dan wanita misterius. Tangannya gemetar saat menekan tombol putar. Di layar terlihat Rendra dan wanita yang sama di restoran itu. Namun kali ini videonya lebih jelas. Suara mereka terdengar, meski tidak sepenuhnya utuh. Wanita itu berkata pelan, "Kalau data ini bocor, kamu bisa hancur." Rendra menjawab, "Aku tidak akan ikut permainan kotor seperti ini." Video terpotong di sana, disambung dengan potongan lain. Wanita itu menyentuh tangan Rendra, lalu suara terdengar samar, "Aku bisa lindungi kamu." Lalu layar menjadi gelap. Potongan video itu sengaja disusun seolah Rendra terlibat sesuatu yang rahasia dan tidak bersih. Alia menutup mulutnya menahan tangis. Ia tahu sekarang, video itu dipotong, disusun, dimanipulasi, karena kalimat paling penting justru menunjukkan Rendra menolak permainan kotor. Namun orang-orang di luar sana hanya melihat sentuhan tangan dan potongan suara yang tidak utuh. Komentar semakin brutal. Bahkan ada yang menandai akun Alia. Kasihan istrinya. Mungkin dia juga tidak tahu siapa suaminya. Air mata akhirnya jatuh juga. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena marah. Marah pada ketidakadilan. Marah pada seseorang yang mengaku cinta tapi tega merusak. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal lagi. Alia mengangkat tanpa ragu. Sudah lihat videonya? Suara Arga terdengar tenang. "Kamu keterlaluan. Aku masih bisa hentikan semuanya. Aku tidak akan meninggalkan suamiku." Hening beberapa detik. Lalu kamu siap melihat dia di penjara. Kalimat itu seperti pukulan keras. Dia tidak bersalah. Pengadilan publik tidak peduli bersalah atau tidak. Alia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti berdiri di samping seseorang. Bukan saat senang, tapi saat dunia menuding tanpa ampun. "Aku tidak akan tawar-menawar dengan kamu," ucapnya pelan tapi tegas. "Pilihan ada di tanganmu," jawab Arga sebelum memutus sambungan. Alia menarik napas panjang. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Ia memutar ulang video itu, memperhatikan setiap detik, setiap potongan. Ia menyadari sesuatu. Di pantulan kaca belakang restoran, ada bayangan seseorang berdiri dengan ponsel. Sudut pengambilan gambar terlihat jelas dari sana. Seseorang memang sengaja merekam. Dan orang itu berdiri tidak jauh dari meja Rendra. Alia memperbesar layar. Wajahnya tidak jelas. Tapi jaket yang dipakai pria itu sangat familiar. Ia pernah melihatnya beberapa hari lalu di depan rumahnya saat Arga datang tanpa diundang. Jantung Alia berdegup keras. Ini bukan sekadar ancaman emosional. Ini jebakan yang dirancang rapi. Dan kini bukan hanya nama Rendra yang dipertaruhkan, tapi harga diri mereka sebagai suami istri. Alia menyalakan mobilnya lagi. Ia tidak pulang. Ia menuju kantor pusat tempat Rendra sedang diperiksa. Kali ini ia tidak akan hanya menunggu. Ia akan membawa sesuatu. Bukti kecil. Harapan kecil. Dan keyakinan besar bahwa pernikahan yang dulu terasa terpaksa itu kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari rasa takut.
Sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh fitnah dan dendam. Dan di kantor pusat itu, sebuah keputusan besar sedang menunggu. Dan di titik terendah itulah, Alia akhirnya sadar. Pernikahan yang dulu terasa seperti hukuman, kini berubah menjadi perjuangan yang ia pilih dengan sepenuh hati. Bukan karena terpaksa, bukan karena janji keluarga, tapi karena cinta yang tumbuh perlahan, diuji luka, ditempa fitnah, dan tetap berdiri meski dunia mencoba merobohkannya. Rendra mungkin tidak sempurna, Alia juga tidak tanpa salah. Namun di antara badai, mereka belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun. Cinta paling tulus bukan tentang awal yang indah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semuanya terlihat hancur. Dan kisah mereka belum benar-benar selesai. Terima kasih sudah menemani perjalanan pernikahan terpaksa yang berubah menjadi cinta paling tulus ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung channel Zona Kisah Indonesia dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak hati yang bisa ikut merasakan maknanya. Sampai bertemu di kisah menguras perasaan berikutnya.